Subang, 18 Agustus 2021 adalah hari di mana ibu dan anak bernama Tuti dan Amalia meregang nyawa. Dan sampai detik ini pun kasus ini masih misterius. Pihak kepolisian masih belum bisa memberikan keterangannya perihal dalang atau pelaku kasus ini. Pemirsa, dilansir dari Kompas TV, Kamis 26 Agustus 2021, bahwa kali ini Yosep telah menyiapkan 2 tim kuasa hukum untuk mendampinginya beserta istri mudanya. Hal ini juga dibenarkan oleh Rohman Hidayat selaku kuasa hukumnya. Rohman juga menegaskan beliau merasa ada kejanggalan terkait opini dari masyarakat yang banyak menyudutkan kliennya. Dan menurut Rohman, alibi dari Yosep dan istri mudanya sangat kuat karena tidak ada saksi yang melihat kliennya berada di TKP pada saat kejadian. Rohman juga menyatakan kalau saat kejadian Yosep memang sedang bersama istri mudanya. Durasi perjalanan dari lokasi kejadian ke rumah istri mudanya kurang lebih sekitar 20 menit, ujar Rohman. Selain itu, kata Rohman, Pak Yosep pulang ke rumah istri tuanya sekitar jam 7 lebih. Saat itu, dia melihat posisi rumah sudah terbuka, namun saat masuk ternyata kosong. Tapi ditemukan ada bercak darah dan Pak Yosep berpikir telah ada perampokan dan penculikan. Lagi-lagi, Rohman juga menegaskan berdasarkan alibi kliennya nampaknya tidak ada kaitannya dengan kasus ini. Tapi beliau juga mengungkapkan kita serahkan semuanya pada pihak yang berwajib. Selain itu, Rohman juga menegaskan kalau Pak Yosep hubungannya baik dengan anaknya. Malah sebelum pergi ke rumah istri mudanya, Pak Yosep sempat meminta uang dan diberi uang 20.000 oleh anaknya Amalia untuk bensin motor, ujar Rohman. Pemirsa, mari kita simak penuturan dari Rohman selaku kuasa hukum Yosep saat diwawancarai tim Kompas TV Kamis kemarin. Saya memang mendapat kuasa dari suami sama istrinya, istri mudanya. Jadi kalau suaminya saya pegang langsung Pak Yosep, kalau istrinya Ibu Mimin itu dipegang oleh Robert, hasil tim kita juga. Jadi kita bentuk 2 tim untuk pembelaan karena memang kita melihat ya ada kejanggalan terutama di masalah opini yang terbentuk begitu rupa menyudutkan klien kami, Pak Yosep dan Ibu Mimin. Jadi kemarin waktu hari Senin kita mendampingi para saksi sampai kurang lebih diperiksa kurang lebih 10 jam lah di Subang. Itu yang kita lakukan hari Senin kemarin. Oh, indikasinya opini jadi tersangka loh, bagaimana sih sang suami? Ya sejauh ini memang kedua saksi baik Pak Yosep maupun Ibu Mimin mereka punya alibi yang sangat kuat. Pada saat kejadian mereka sedang bersama-sama dan jarak mereka dari lokasi kejadian itu kurang lebih perjalanan 20 menit lah. Dari Serang Panjang ke Kalijati itu kurang lebih 20 menit. Jadi alibi mereka kuat gitu. Tidak ada saksi yang melihat klien kami ada di TKP pada saat mungkin kejadian. Nah, salah satunya Pak Yosep itu jam 7 lebih Pak Yosep datang ke rumahnya, ke rumah istri tuanya, dan dia melihat posisi rumah sudah terbuka, kemudian dia masuk, ternyata kosong dan sudah ada bercak darah, baru dia keluar lagi, minta tolong kepada tetangga. Dia pikir awalnya ada perampokan atau ada penculikan. Itu kurang lebih jam 7 lebih seperempat, Pak. Jadi kalau
lihat. Saya pikir alibinya tidak terkait dengan permasalahan ini, baik Pak Yosep maupun Ibu Mimin. Tapi selebihnya kita serahkan ke pihak penyidik, karena hasil Inapis Polda hari ini belum dikeluarkan atau belum disampaikan apakah DNA, sidik jari ataupun yang lain terkait dengan para saksi yang diperiksa dengan korban yang ada ataupun TKP. Kalau hubungan saksi sama korban gimana? Baik? Kalau saksi Yosep dengan korban istri dan anaknya jelas baiklah. Jadi menurut keterangan saksi, pada saat dia akan pergi hari Selasa malam, itu dia pergi minta uang, karena memang yang mengurus keuangan adalah anak sama istrinya. Dia minta uang untuk beli bensin, karena dia memakai motor dari Ciseti atau Jalan Cagak ke daerah Serang Panjang. Dia diberikan uang sama korban anaknya itu 20.000, gitu kan, langsung berangkat ke rumah istri mudanya. Jadi sebelum berangkat tidak ada masalah. Bahkan saya dengar hari Minggu atau hari Sabtunya mereka masih pergi praktis golf, karena senang main golf ini dua-duanya gitu. Istrinya juga maupun istri tuanya maupun dengan saksi Yosep. Jadi tidak ada masalah. Kemudian dengan anaknya pun tidak ada masalah. Semuanya baik-baik saja. Jika dengan istri mudanya katanya sempat ada teror. Kalau masalah itu saya kurang tahu persis terornya seperti apa, itu pendapat siapa. Yang jelas menurut keterangan saksi tidak ya kalau nanti untuk Ibu Mimin lebih baik tanyakan ke pengacaranya karena Robert yang mendampingi. Tetapi kalau untuk Pak Yosep tidak mengetahui apakah ada teror dari istri mudanya terhadap istri tuanya. Ya, apa bentuk terornya seperti apa itu kita juga tidak tahu. Tapi yang jelas waktu pendampingan Ibu Mimin baiknya nanti nanyanya ke, karena saya nggak mendampingi pemeriksaan kemarin Ibu Mimin, jadi saya tidak tahu.